warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan perkenalkan, nama saya Masrin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Prodi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Halu Oleo dengan NIM A3S121213 dan nomor peserta 2016-9981-685. Ini adalah kartu ujian kinerja saya pada hari ini, Senin 6 Desember 2021. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja secara luring. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan praktik pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertatap muka secara langsung walaupun masih dalam kondisi pandemi, sehingga mengharuskan kita untuk melaksanakan PTM. Ya, jadi pesan Ibu tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu biar kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Selanjutnya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Reski pimpin kita untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya semua, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu absen dulu ya. Muhammad Adam, Muhammad David, Muhammad Firdaus, Muhammad Reski, Ibu. Nandi, Ayo, Bu. Nur Fazira, Nuraini. Bagaimana? Sudah siap belajar matematika? Siap, Bu. Masih semangat ya? Masih. Iya. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar matematika? Iya, betul. Jadi matematika itu banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu penting nggak buat kalian atau enggak? Penting. Penting ya? Nah, untuk hari ini sebagai awal Ibu akan sajikan sebuah video. Nah, video ini adalah video yang terkait dengan penerapan SPLDV dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah salah satu juga manfaat ya, kita belajar SPLDV atau kita belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak bersama. Selamat siang, selamat datang di KFC. Semua paket gratis minum ya, silakan mau pesan apa? Silakan pilih paketnya ya, ada 3, super besar 1, super besar 2, dan super family. Siap juga Mbak, saya mau pesan super 1 ya, 1 ayam dan 1 nasi, harga 13.000 kan? Saya mau pesan paket super besar 2, harga 21.000. Kalau saya mau pesan paket yang super family, berapa ya harganya? Adik-adik, ada yang tahu berapa harga paket super family berisi 3 nasi dan 5 ayam plus gratis minum? Adik-adik, dari ilustrasi tadi, kita akan memahami bahwa matematika sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, informasi apa yang kalian dapatkan dari video ini? Pentingnya matematika di kehidupan sehari-hari. Iya, dan kita menggunakan konsep SPLDV dalam menyelesaikan kasus yang ada di video, ya kan? Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi SPLDV yang berkaitan dengan metode substitusi dan metode eliminasi. Hari ini kita akan mempelajari 2 metode baru, yaitu metode campuran dan metode
grafik. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau tanya dulu, ada enggak yang masih ingat terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu metode eliminasi? Oke, ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silahkan Reski ya. Metode eliminasi adalah sebuah cara menyelesaikan persamaan dengan cara menghilangkan salah satu variabel yang ada. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan eliminasi yaitu: 1. Samakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. 2. Hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. 3. Ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. 4. Lakukan hingga mendapatkan penyelesaian nilai X dan Y. Oke, terima kasih ya. Oke, adapun kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, kompetensi 3.5, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang menjadi poin penting, yang penting untuk kalian ketahui adalah tujuan kita belajar hari ini, nak, ya. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi berbantuan LKPD, peserta didik dapat menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode campuran dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi berbantuan LKPD, peserta didik dapat menganalisis SPLDV yang penyelesaiannya dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi berbantuan LKPD, peserta didik dapat menentukan SPLDV dengan metode grafik dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi berbantuan LKPD, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi berbantuan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode campuran dengan tepat. Semoga tujuan pembelajaran hari ini bisa kita capai untuk hari ini, nak. Kemudian pada pembelajaran hari ini juga Ibu akan menggunakan model PBL, di mana nanti dalam pembelajaran Ibu akan bagikan kalian LKPD. Di LKPD itu ada sebuah masalah yang akan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Serta di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kuis. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, ini ada sedikit pengantar terkait contoh permasalahan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat gambarnya, nak. Di sini ada gambar apa? Satu burger dan satu. Iya. Kemudian paket 2 apa? 2 bola. 2 Coca-Cola dan 1 burger. Pertanyaan Ibu, ada yang tahu berapa harga burger dan berapa harga Coca-Cola? Bagaimana caranya biar kita tahu harganya? Menggunakan konsep SPLDV. Iya, dengan menggunakan konsep SPLDV ya. Ya, Bu. Ada berapa metode yang sudah kita pelajari? Ada 2. Ya, metode apa, nak? Eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan masalah di sini adalah kita harus membuat model matematikanya, yaitu kita harus membuat modelnya, kan? Ya, Bu. Kita misalkan dulu apa? Coca-Cola sebagai X dan burger sebagai Y. Berarti model matematikanya X ditambah Y. sama dengan 15.500. kemudian 2. 2X tambah Y sama dengan 20.000. Nah, dengan menggunakan dua metode yang sudah kita pelajari, kita bisa menentukan berapa harga satu burger dan berapa harga satu Coca-Cola, ya kan? Ya, Bu. Oke. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa menggunakan konsep SPLDV. Nah, sekarang silahkan kalian berkumpul dengan teman kelompoknya. Kemudian nanti kalian amati permasalahan yang Ibu sajikan pada LKPD yang Ibu berikan nanti. Silahkan nak kumpul dengan teman kelompok.
atas. Di sini berapa nak? Harga 2 buku 20.500. Oke. Di sini harga 3 buah buku teks tulis dan 4 buah pulpen. Harganya 29.000. Terus ini sehingga persamaannya adalah 3x tambah 4y sama dengan 29.000. Di sini 2x plus 3y dengan 20.500. Terus di sini 3x tambah 4y sama dengan 29.500. Permasalahan gua? Apa? Siapa yang dapat ini? Nah kalau X-nya ini berarti ini berapa? Berapa minta? Iya. Enam bagi dua berapa? Yang tadi ini berapa? Nilainya adalah Oke, bagaimana nak? LKPD-nya masih ada yang mau dipertanyakan atau ada masalah? Sejauh ini ada masalah di LKPD-nya? Tidak ada Bu. Tidak ada ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, dari kelompok 1 mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang? Apakah semua soal bisa dikerjakan dengan metode campuran, Bu? Jadi semua materi atau masalah SPLDV bisa dikerjakan dengan metode campuran ya, seperti di dalam LKPD sudah disajikan ya. Di situ kalian diminta untuk melakukan eliminasi dulu kan. Kemudian setelah eliminasi apa? Ya. Apakah semua permasalahan bisa diselesaikan dengan metode campuran? Bisa. Malah mungkin itu lebih efektif ya, Nak ya. Jadi untuk kasus tertentu memang ada beberapa permasalahan lebih efektif dikerjakan dengan metode substitusi. Tapi sebagian besar soal SPLDV bisa kita selesaikan atau lebih efektif dengan metode campuran. Paham nggak ya? Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? ada Bu. Apa? Dalam metode campuran apakah harus dieliminasi terlebih dahulu baru disubstitusi Bu? Ya, jadi metode campuran itu kita menggabungkan dua metode sekaligus ya, eliminasi dengan substitusi. Di LKPD sudah jelas bahwa Ibu memilih mengarahkan kalian untuk mengeliminasi dulu kan, baru mensubstitusi. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3? Coba dari 3 materi yang telah dipelajari yang mana paling efektif? Yang mana paling efektif? Ada yang bisa jawab? Iya, jadi itu ada juga ya di dalam kesimpulan yang mana yang paling efektif. Metode apa ini tak? Campuran. Iya, jadi ada berapa sudah kita pelajari? Metode substitusi, eliminasi, dan campuran ya. Kemudian yang hari ini juga adalah metode grafik. Yang mana yang paling efektif? Yaitu metode campuran nak ya. Kalian mungkin bisa bandingkan dari pertemuan kita sebelumnya di LKPD yang paling cepat menemukan solusi adalah metode campuran. Kenapa? Karena kita mengeliminasi dulu, kemudian setelah kita mendapatkan satu variabel kita substitusi, ya kan? Nah, jadi yang paling efektif adalah metode campuran.
Oke. Di depan kita sudah ada perwakilan masing-masing kelompok dari kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan kita mulai presentasinya ya dari kelompok 1 dulu. Silakan Reski. Muhammad Reski dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Diketahui Reva membeli 2 buku tulis dan 3 buah pulpen seharga 20.500. Rahma membeli 3 buah buku tulis dan 4 buah pulpen seharga 29.000. Ditanyakan berapa rupiah Uci harus membayar jika membeli 4 buah buku tulis dan 5 buah pulpen. Membuat model matematika, harga 2 buku tulis dan 3 buah pulpen adalah 20.500, sehingga persamaannya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 20.500. Harga 3 buah buku tulis dan 4 buah pulpen adalah 29.000, sehingga persamaannya adalah 3x ditambah 4y sama dengan 29.000. SPLDV dari persamaan di atas adalah 2x ditambah 3y sama dengan 20.500, 3x ditambah 4y sama dengan 29.000. Apakah koefisien X pada persamaan 1 dan persamaan 2 bernilai sama? Tidak. Agar koefisien X bernilai sama maka harus dikalikan dengan suatu bilangan. Persamaan 1 dan persamaan 2 dapat dituliskan sebagai berikut. 2x ditambah 3y sama dengan 20.500, 3x ditambah 4y sama dengan 29.000. 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 20.500 sama dengan 61.500. 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 29.000 sama dengan 58.000. Dari persamaan di atas, apakah koefisien X sudah bernilai sama? Ya. Jika tanda koefisien X sama, agar variabel X hilang, maka persamaan 1 dan persamaan 2 diapakan? Dikurangkan. Jika tanda koefisien X berbeda, agar variabel X hilang, maka persamaan 1 dan persamaan 2 diapakan? Ditambahkan. Tentukan koefisien variabel yang sama X. Apakah koefisien X bertanda sama? Ya, sehingga diperoleh 6x ditambah 9y sama dengan 61.500, 6x ditambah 8y sama dengan 58.000. 9 dikurang 8, 1y, 21.500 dikurang 58.000 sama dengan 3.500. Variabel yang tersisa adalah y. Variabel x dinamakan variabel yang tereliminasi. Substitusi nilai y sama dengan 3.500 ke salah satu persamaan. 2x ditambah 3y sama dengan 20.500, 2x ditambah 3 sama dengan dalam kurung 3.500 sama dengan 20.500, 2x ditambah 10.500 sama dengan 20.500, 2x sama dengan 20.500 dikurang 10.500, 2x ditambah 10.000, 2x sama dengan 10.500, 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Variabel yang tersisa adalah X. Karena telah diketahui harga 1 buah buku tulis dan harga 1 buah pulpen, maka yang harus dibayarkan Uci jika membeli 4 buah buku dan tulis dan 5 buah pulpen adalah 4x, 4 dikali 5.000 ditambah 5 dikali 3.500. 20.000 ditambah 17.500 sama dengan 37.500. Metode campuran pada penyelesaian SPLDV adalah suatu metode penyelesaian persamaan dengan cara menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Metode grafik pada penyelesaian SPLDV adalah suatu metode penyelesaian persamaan dengan cara mencari titik potong grafik SPLDV tersebut. Oke, kita lanjut ya. Presentasi dari kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, nama saya Reva dari kelompok 2 ini mendiskusikan kami. Dari permasalahan tersebut didapatlah model matematika. Harga 2 buku tulis dan 3 buku pulpen adalah 20.500, sehingga persamaannya adalah 2x plus 3y sama dengan 20.500. Persamaan 1. Harga 3 buah buku tulis dan 4 buah pulpen adalah 29.000, sehingga persamaannya adalah 3x plus 4y sama dengan 29.000. Persamaan kedua. SPLDV dari persamaannya adalah 2x plus 3y sama dengan 20.500, 3x plus 4y sama dengan 29.000 persamaan kedua. 2x plus 3y sama dengan 20.500 dikalikan 3, 3x dikali ditambah 4y sama dengan 29.000 dikali 2.
2x dikali 3 sama dengan 6x, 3y dikali 3 sama dengan 9y, 20.500 dikali 3 sama dengan 61.500, 3x dikali 2 sama dengan 6x, 4y dikali 2 sama dengan 8y, 29.000 dikali 2 sama dengan 58.000. Masalah kedua. Persamaan 1 sama dengan 2x plus y sama dengan 6. Titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. X sama dengan 2x plus y sama dengan 6. 2x plus 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Y sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu x sama x, y nya adalah 3,0. X sama dengan 0, 2x plus y sama dengan 6, 2x dalam kurung 0 tambah y sama dengan 6, 0 tambah y sama dengan 6, y sama dengan 6. Titik x sama y adalah 0,6. Persamaan kedua, 6x plus 3y sama dengan 18. Titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. X sama dengan 6x plus 3y sama dengan 18. 6x plus 3 dalam kurung 0 sama dengan 18. 6x plus 0 sama dengan 18. 6x sama dengan 18. X sama dengan 3. Y sama dengan 0. X, y nya adalah 3,0. Titik potong terhadap sumbu y, maka x adalah 0. X sama dengan 0. Y sama dengan 6x plus 3y sama dengan 18. 6 dalam kurung 0 tambah 3y sama dengan 18.000. 18. 0 tambah 3y sama dengan 18. 3y sama dengan 18. Y sama dengan 6. X sama y nya adalah 0,6. Apakah kedua grafik tersebut mempunyai titik potong? Tidak. Bagaimana posisi atau kedudukan grafik SPLDV tersebut berhimpit? Himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah tidak terhingga banyaknya. Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya yaitu persentase dari kelompok 3. Silakan Nak. Perkenalkan, hasil nilai statistik dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Membuat model matematika. Harga 2 buku tulis dan 3 buah pulpen adalah 20.500 sehingga persamaannya adalah 2x tambah 3y sama dengan 20.500. Harga 3 buah buku tulis dan 4 buah pulpen adalah 29.000 sehingga persamaannya adalah 3x tambah 4y 29.000. SPLDV dari persamaan di atas adalah 2x tambah 3y sama 20.500, 3x tambah 4y 29.000. Persamaan 1 banding 2x tambah y sama dengan 6. Titik potong terhadap sumbu x, maka y 0. 2x tambah y sama dengan 6, x sama dengan 3. Titiknya 3,0. Titik potong terhadap sumbu y, maka x sama dengan 0. 2x tambah y sama dengan y sama dengan 6. X dan y 0,6. Titik potong terhadap sumbu x, maka y 6x tambah 3y sama dengan 18. X nya 3. X dan y 3,0. Titik potong terhadap sumbu y, maka x sama 0. 6x tambah 3y sama dengan 18. Y sama dengan 6. X dan y sama dengan 0,6. Langkah gambar grafik 2. X ukurannya 6 dan 6x ukuran 3x sama 18. Persamaan grafik persamaan 1 6. Persamaan 2 ini juga. Apakah kedua grafik tersebut mempunyai titik potong? Tidak. Bagaimana posisi atau kedudukan grafik SPLDV tersebut? Berhimpit. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah tak terhingga banyaknya. Metode campuran pada penyelesaian SPLDV adalah suatu metode penyelesaian persamaan dengan cara menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Metode grafik pada penyelesaian SPLDV adalah suatu metode penyelesaian persamaan dengan cara mencari titik potong grafik SPLDV tersebut. Oke, demikian ya presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Pertanyaan Ibu untuk masing-masing kelompok. Apakah ada perbedaan jawaban antara kelompok 1, 2 dan 3? Kelompok 1, 2, 3 ada yang beda jawabannya? Jawabannya tidak. Sama, Jawabannya sama semua, tapi caranya beda. Iya, kalau Reski kenapa Reski? Gimana perbedaannya? Di substitusinya.
saya. Oh iya, kamu substitusi ke persamaan berapa? Persamaan 1. Kalau Reva? Persamaan kedua, Bu. Persamaan 1. Persamaan 1, ya. 3x ditambah 4-nya sama dengan 29.000, 3x plus 4 dalam kurung 3.500 sama dengan 29.000, 3x plus 14.000 sama dengan 29.000, 3x plus 14.000 sama dengan 29.000, 3x sama dengan 29.000 dikurang 14.000, 3x sama dengan 12.000, x sama dengan 12.000 ketiga, x sama dengan 5.000. Oh iya. Jadi untuk soal nomor 1 X-nya berapa? X-nya 3.000, 5.000. X-nya X-nya 5.000. 5.000 ya, berarti harga buku tulis 5.000. Kemudian Y-nya berapa, Reni? Y-nya 3.500. Iya. Kemudian untuk yang nomor 2 ada perbedaan? Sama ya? sama, Bu. Berapa? Titik potongnya 3,0 dan 0,6 ya? Ya, Bu. Oke, berarti antara kelompok 1, 2, dan 3 jawabannya semua sama. Yang membedakan hanya pilihan substitusi di permasalahan 1 ya? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, perlu Ibu sampaikan kepada kalian bahwa dari diskusi kelompok tadi ada 2 hal yang penting untuk kalian ingat, bahwa dalam metode campuran kita menggunakan atau menggabungkan 2 metode sekaligus, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Kemudian ketika kalian menggunakan metode grafik, maka kalian harus mencari titik potongnya ya dari kedua persamaan itu. Itulah yang disebut dengan penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Sampai di sini paham nak? Oke. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah memberikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya siapa yang mau membuat kesimpulan nak? Oke, kesimpulan pertama, silahkan. Metode campuran adalah sebuah cara menyelesaikan persamaan dengan cara menggabungkan 2 metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kesimpulan kedua. Ya, silakan Yunita. Metode grafik pada penyelesaian SPLDV adalah suatu metode penyelesaian persamaan dengan cara mencari titik potong grafik SPLDV tersebut. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk 2 orang temannya. Oke, sebagai kesimpulan akhir juga ya, Ibu mau sampaikan ke kalian. Jadi metode campuran itu metode penyelesaian dengan menggabungkan 2 metode sekaligus ya, yaitu eliminasi dan substitusi. Kemudian ada 3 kemungkinan himpunan penyelesaian SPLDV. Yang pertama, mempunyai 1 titik potong. Kemudian yang kedua, mempunyai banyak titik potong atau tak berhingga. Dan yang ketiga adalah tidak mempunyai titik potong. Kapan dia mempunyai 1 titik potong? Ketika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Kemudian dia tidak mempunyai penyelesaian. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2. Tak berhingga A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Seperti yang kalian selesaikan tadi di permasalahan kedua ya, itu tak berhingga banyaknya solusi. Nah sekarang silahkan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing karena kita akan melakukan kuis.
Silahkan kalian isi 1-2 menit ya. Karena di link itu di Google Form Ibu berikan 5 butir pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Nanti satu orang Ibu minta untuk membacakan refleksinya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah semua mengisi? Satu orang Ibu minta untuk membacakan. Siapa yang mau? Oke, silahkan Yunita. Bacakan refleksinya. Inilah gambar berikut yang mewakili perasaan Anda setelah mempelajari materi SPLDP yang bercampuran. Saya sangat senang. Apa yang sudah Anda pelajari pada pertemuan ini? Materi SPLDP, metode campuran, dan metode grafik. Hal yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah diskusi kelompok. Hal yang tidak menarik dari pertemuan hari ini adalah masih ada teman yang hidup. Harapan Anda setelah mempelajari materi pertemuan hari ini adalah semoga saya lebih paham terkait materi SPLDP. Oke, terima kasih ya. Itu perwakilan dari kalian membacakan hasil refleksinya. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan anak-anak pelajari kembali semua materi SPLDP karena minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Paham sampai sini ya, Nak ya? Paham. Oke, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tapi sebelumnya Ibu ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dalam pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Ibu mohon maaf apabila selama Ibu mengajar terdapat beberapa kekurangan. Semoga kalian tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Reski pimpin kita untuk berdoa. Ulang pada berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.